Saya Johan Ramadan. Saya David Julianto. Saya Jerika Lela Syabani. Dan saya Rumsina. Kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang The Art of Kingdom. Nah, ya. Kerajaan Kediri berdiri akibat seorang dari Wangsa Isyana yang lahir di Bali pada tahun 990 Masehi bernama Airlangga. Untuk mempertahankan keluarga dan negaranya, yaitu Medang, Airlangga ikut berperang melawan Sriwijaya. Namun Medang berhasil dikalahkan sehingga Airlangga yang berhasil melarikan dirinya, mengasingkan dirinya ke hutan. Setelah Sriwijaya dikalahkan oleh kerajaan India, Airlangga mendirikan kembali Medang yang diberi nama Kahuripan pada tahun 1019 Masehi. Menurut prasasti Turun Hyang 1044 Masehi, di akhir masa pemerintahannya tahun 1042, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan takhta antara kedua putranya. Raja yang sebenarnya ingin diangkat oleh Airlangga merupakan putri Airlangga yang bernama Sanggara Mawijaya Tunggadewi. Pada akhirnya, Airlangga memutuskan untuk membagi dua wilayah kerajaannya di timur dan di barat yang dikenal sebagai Jenggala dan Panjalu. Jenggala dikuasai oleh Mapanji Grasakan, sedangkan Panjalu dikuasai oleh Sri Samarawijaya. Namun tak akan masuk ke letak geografis. Nah, seperti yang kita tahu, kerajaan Kediri dan Jenggala berada di Jawa Timur. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah kerajaan Kediri ada di sebelah baratnya Jawa Timur. Nah, kerajaan Jenggala ada di sebelah timurnya Jawa Timur. Nah, di sini ketika kita zoom juga akan terlihat dua kota, Daha dan Kahuripan. Dua kota ini adalah ibu kota masing-masing kerajaan. Nah, namun kenapa sih harus dua kota ini yang dijadikan ibu kota? Nah, saya punya teorinya saya sendiri nih. Jadi, berdasarkan sejarah, Airlangga membuat kerajaan Medang Kahuripan itu dari Kahuripan. Nah, tapi seiring berjalannya kerajaan yang dibuat Airlangga, ia memindahkan ibu kotanya ke Daha. Makanya ketika anaknya menjabat menjadi raja, kan dipisah sama Airlangga. Daha itu dijadikan ibu kota Panjalu, sementara Kahuripan dijadikan ibu kotanya Jenggala. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, Gunung Kawi dan juga Sungai Brantas dijadikan pembatas antara dua kerajaan ini seperti yang ada di prasasti. Seperti itu saja ya. Namun tak sampai di situ, peperangan antara kerajaan Panjalu dengan kerajaan Jenggala masih terus berlanjut hingga kurang lebih 60 tahun. Hal tersebut dikarenakan kedua anak Airlangga sama-sama ingin dan merasa pantas mewarisi takhta ayahnya. Hingga pada akhirnya Jenggala berhasil memenangkan perang saudara dan sukses meraih seluruh takhta warisan dari Raja Airlangga. Saat pusat pemerintahan telah dibagi dua, konflik pun tak kunjung henti. Peperangan antara Jenggala dan Panjalu terus jadi hingga kurun waktu kurang lebih 60 tahun. Kemenangan dari kerajaan Panjalu tersebut membuat dipindahkannya seluruh ibu kota sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kediri. Hal tersebutlah yang membuat nama Panjalu lebih populer daripada Kediri. Silsilah raja dari kerajaan Kediri dimulai dari keturunan langsung Raja Airlangga, karena sistem pemerintahan di kerajaan ini masih menganut sistem monarki atau biasa dikenal dengan sistem keturunan. Yang raja yang pertama adalah Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042. Sri Samarawijaya memiliki gelar lengkap Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utunggadewa. Dalam prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi, Samarawijaya memiliki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri. Pada masa kekuasaan Raja Airlangga dan raja-raja sebelumnya, jabatan ini adalah jabatan yang paling tinggi setelah raja. Jabatan ini umumnya mirip dengan status putra mahkota. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Berdasarkan cerita dalam prasasti Pamuatan dan prasasti Ganda Putih, Raja Samarawijaya naik takhta di saat Airlangga turun takhta menjadi seorang pendeta. Akhir pemerintahannya pun tidak diketahui dengan pasti karena tidak ada bukti prasasti yang diketahui. Raja yang kedua adalah Sri Jayawarsa. Raja ini memerintah di tahun sekitar 1104 Masehi. Sri Jayawarsa bergelar Sri Maharaja Jayawarsa Digjaya Sastra Prabu. Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jayawarsa naik takhta. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi.
Dalam prasasti ini dikisahkan jika Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya, bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Prasasti Siraketing pun berisi tentang pengesahan Desa Marjaya sebagai tanah perdikan atau sima swatantra. Yang ketiga adalah Raja Bameswara. Raja Bameswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Hal ini diketahui dari isi prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Masa pemerintahan Raja Bameswara banyak catatan yang ditemukan. Prasasti-prasasti ini ditemukan di wilayah Tulung Agung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang dipimpin oleh raja ini adalah pemerintahan yang sangat baik. Yang keempat adalah Raja Jayabaya. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dari pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi, rakyat Kediri kehidupannya terjamin. Kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Jayabaya turun tahta dengan cara muksa atau hilang tanpa meninggalkan jasad. Sebelum menghilang, beliau bertapa terlebih dahulu di desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Setelahnya, mahkota dan juga pakaian kebesarannya dilepas, kemudian Raja Jayabaya menghilang. Raja ini juga terkenal dengan beberapa ramalannya yang sampai saat ini masih dipercaya oleh rakyat tanah Jawa. Yang kelima, Sri Sarwaswara. Raja Sri Sarwaswara memerintah pada tahun 1159 hingga 1161. Raja ini dikenal sangat religius dan juga berbudaya. Ini dibuktikan oleh Prasasti Padelegan II pada tahun 1159 Masehi dan Prasasti Kahyunan tahun 1161 Masehi. Yang keenam ada Sri Arweswara. Sri Arweswara adalah Raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Raja ini bergelar Sri Maharaja Rakehino Sri Arweswara Madhusudanawatara Arijamuka. Pemerintahan Sri Arweswara diketahui dari Prasasti Angin tanggal 23 Maret 1171. Yang ketujuh ada Sri Gandra. Raja Sri Gandra berkuasa pada tahun 1811 Masehi. Masa kepemimpinan Raja Sri Gandra terkutip dalam Prasasti Jaring. Prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Pengabulan permohonan ini disampaikan melalui Sanapati Sarwajala. Yang ke-8 ada Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah raja ketujuh dari Kerajaan Kediri. Hal ini tercantum dalam Prasasti Ceker tahun 1182 Masehi serta Prasasti Kekawin Semaradran masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun 1180 Masehi hingga 1190 Masehi. Di masa pemerintahan Sri Kameswara, seni sastra berkembang pesat. Salah satunya adanya kitab Samaradana karangan dari Empu Darmaja. Yang kesembilan ada Sri Kartajaya. Sri Maharaja Kartajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi hingga 1222 Masehi. Di masa Raja Kartajaya, Kediri jatuh karena serangan kerajaan Tumapel atau Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Kediri bisa dikatakan menganut sistem monarki. Mengapa? Awal mula sistem monarki diterapkan bermula ketika dua anak dari Kerajaan Airlangga yang saling berebut kekuasaan, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Namun, untuk menghindari pertempuran darah, akhirnya sang Raja Airlangga membagi kekuasaannya menjadi dua bagian, yaitu wilayah timur dikuasai oleh Kerajaan Jenggala dan barat dikuasai oleh Kediri. Tak hanya itu, di lingkungan kerajaan terdapat lebih dari 300 pejabat yang bertugas untuk mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu, ada 1000 lebih pegawai rendahan yang bertugas mengurus benteng dan kota, perbendaharaan kerajaan, dan kedung persediaan makanan. Struktur pemerintahan di Kerajaan Kediri diperkirakan tidak banyak terjadi perubahan. Pada prasasti peninggalan kerajaan ini selalu menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya. Kerajaan Kediri pun sudah memiliki sistem demokrasi, karena pada hal ini rakyat sudah diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya.
lewat petinggi kerajaan yang akan disampaikan langsung kepada raja. Sistem penulisan pada kerajaan Kediri menggunakan aksara Jawa kuno Kawi. Ini terbukti dari prestasi yang ada di Kediri, yaitu 1. Prestasi Kamulan dibuat pada 1116 Saka atau 31 Agustus 1194 Masehi oleh Maharaja Pajulu Kadiri Sri Kertajaya, ataupun isi prestasi Kamulan bercerita mengenai Raja Kertajaya yang tersingkir dari istana Daha akibat serbuhan musuh dari arah timur. Aksi penyerbuan ini terjadi sekitar 5 bulan sebelum prasasti Kamulan dibuat. 2. Prestasi Sirah Keting. Prestasi Sirah Keting ini ditemukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan diduga dibangun pada sekitaran tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dengan aksara Jawa kuno. Prestasi ini menyebutkan tentang kisah Srijaya Warsa Dikwijaya Satrabahu yang menghadiahi tanah kepada para rakyatnya. Dari prestasi ini diketahui bahwa Srijaya Warsa Dikwijaya Satrabahu adalah raja yang memiliki kekuasaan terpisah dari kerajaan Kediri, tepatnya di wilayah sekitaran Madiun dan Ponorogo. Sementara kerajaan Kediri saat itu dipimpin oleh Raja Kamaswara 1184 dan 1194. Seni bangunan pada zaman kerajaan Kediri lebih mengarah pada corak agama Hindu. Mengapa? Karena beberapa candi bekas peninggalan masa kerajaan Kediri menunjukkan bahwa corak bangunan yang ada pada masa kerajaan Kediri lebih mengadaptasi dari bentuk candi yang ada di agama Hindu. Contohnya Candi Gurah. Berdasarkan hasil ekskavasi yang dilakukan di situs Tondowongso berhasil ditemukan sebuah candi, yakni Candi Gurah. Temuan ini ditandai dengan sebuah arca dari desa Tirulor yang diperkuat dengan penemuan berupa inskripsi berhuruf Kediri kuadrat berada sekitar 200 meter sebelah selatan dari situs Tondowongso. Keunikannya, candi ini terletak pada arsitektur dan ornamennya. Ciri khasnya terletak pada pintu masuknya yang berbentuk lengkung dan hiasan ukir-ukiran indah. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kitab-kitab suci Hindu. Beberapa prestasi juga menyebutkan nama Abhisheka, raja yang berarti penjelmaan Wisnu. Akan tetapi hal ini tidak langsung membuktikan bahwa Wisnuisme berkembang saat itu, sebab landasan filosofis yang dikenali di Jawa pada masa itu selalu menganggap raja sama dengan Dewa Wisnu dalam hal sebagai pelindung rakyat dan dunia atau kerajaan. Tapi dari beberapa temuan candi dan prestasi tersebut dapat disimpulkan bahwa corak bangunan agama Hindu lebih mendominasi kerajaan Kediri pada masa itu.